Ada satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya sebagai orang tua dengan anak epidermolysis bullosa atau anak EB, yaitu apakah anak EB bisa sembuh? Mungkin orang tua EB di luar sana juga sering mendapatkan pertanyaan itu ya. Dan setiap kali mendengar pertanyaan itu, saya akan diam sejenak, mengelola pikiran dan hati saya. Bukan karena saya marah, bukan karena saya tidak suka ditanya, tetapi karena saya sendiri pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya mencari jawaban yang sama. Sebagai orang tua, tentu saya ingin mendengar kabar bahwa suatu hari nanti semua luka ini akan hilang. Bahwa anak saya bisa berlari seperti adiknya, bermain dan menjalani hidup tanpa rasa sakit. Bahwa suatu pagi ia bisa bangun tanpa luka baru di tubuhnya. Namun kenyataannya EB adalah kelainan genetik langka yang sampai saat ini belum memiliki obat yang benar-benar dapat menyembuhkan semua penderitanya. Terakhir saya dapatkan artikel bahwa ada obat terapi gen untuk anak EB, tapi itu tidak memastikan kesembuhan pada penderitanya. Dan juga itu hanya untuk tipe EB tertentu. Ketika pertama kali mengetahui diagnosa pasti anak saya waktu itu, Takia berusia 3 bulan, saya merasa lega karena berpikir sudah dapat diagnosa jelas nih, jadi mudah untuk temukan solusinya, mudah temukan obatnya. Namun pada kenyataannya tidak begitu. Sepertinya Allah berbisik padaku bahwa perjalanan barumu baru saja dimulai sampai saya menyadari sesuatu. Mungkin saya tidak bisa mengubah kondisi yang dimiliki anak saya, tetapi saya bisa memilih bagaimana saya menjalani perjalanan ini. Saya bisa memilih untuk terus belajar merawatnya. Saya bisa memilih untuk tetap bertahan dan berharap. Saya bisa memilih untuk tetap bersyukur atas setiap kemajuan kecil yang berhasil kami capai. Hari-hari kami mungkin berbeda dengan keluarga lainnya. Ada banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk ganti perban. Ada rasa khawatir dan takut setiap kali buka perbannya dan melihat kondisi lukanya tidak baik-baik saja. Ada malam-malam panjang ketika Takia bangun tidur dan duduk menangis hanya karena rasa gatal yang luar biasa mengganggu tidurnya. Tetapi di tengah semua itu, tetap ada kebahagiaan, ada tawa, ada pelukan, ada senyuman kecil yang membuat semua lelah terasa lebih ringan. Dan tahukah kalian, anak-anak pejuang EB jauh lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Mereka bangun setiap hari dengan rasa sakit yang mungkin tidak bisa kita pahami. Mereka menghadapi tantangan yang bahkan orang dewasa pun kesulitan menghadapinya. Namun, mereka tetap tersenyum, tetap bermain, tetap bermimpi, tetap berusaha menikmati hidup. Karena itu, ketika seseorang bertanya kepada saya, apakah anak EB bisa sembuh? Jawaban saya mungkin bukan jawaban yang diharapkan. Saya akan menjawab, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya tidak tahu sejauh mana perkembangan dunia medis nantinya. Tetapi yang saya tahu hari ini, saya sedang berjuang dan selama ia berjuang, saya akan terus berjuang bersamanya. Fokus saya bukan lagi menghitung apa yang tidak dimiliki anak saya. Fokus saya adalah membantu anak saya menjalani hidup sebaik mungkin, membuatnya merasa dicintai, membuatnya merasa berharga, membuatnya tahu bahwa ia lebih dari sekedar diagnosis yang tertulis di hasil pemeriksaan. Karena anak saya bukan anak yang sakit. Anak saya adalah anak yang penuh keberanian, anak yang mengajarkan saya arti sabar dan ikhlas, anak yang mengajarkan saya arti syukur, dan anak yang setiap hari mengingatkan saya bahwa kekuatan sejati bukanlah hidup tanpa luka, melainkan tetap tersenyum meski sedang terluka.